adik-adik. Wah, senang kita bisa bertemu kembali di dalam kebaktian online ya. Iya, senang sekali Lause. Nah, Lause Santi dan Lause Benita. Iya, kita akan bersama-sama hari ini kita mau memuji Tuhan. Adik-adik udah siap? Siap Lause? Iya ya, siap. Yuk, kita akan memulai kebaktian kita. Kita mau nyanyikan lagu Kita di Dalam Bait Allah. Kita nyanyikan dengan sikap berdoa ya. Terima kasih karena Tuhan masih terus memelihara kami dan memberikan kesempatan buat kami bisa mengikuti kebaktian pagi ini. Tuhan, mari Engkau tolong kami supaya kami bisa mengikuti kebaktian dengan baik. Hati kami bersukacita untuk memuji Tuhan. Kami tidak berpikir kemana-mana Tuhan, karena kami mau fokus kami hanya kepada Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan untuk bisa memuji Tuhan dengan baik dan membuat Tuhan menjadi senang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Lause, hari ini hari apa ya? Hari Minggu Lause. Hari Minggu. Hari besok berarti hari Senin ya? Iya Lause. Wah, kalau hari-hari yang Tuhan ciptakan itu baik ya Lause ya? Iya betul. Dan merupakan satu hari yang besar ya, seperti ada satu lagu tuh Lause, it's a great day to praise the Lord. Jadi kita mau pakai hari-hari kita yang Tuhan kasih untuk memuji Tuhan. Iya betul, yuk kita nyanyikan lagu ini, it's a great day to praise the Lord ya. Semua berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini dengan gerakan. Oke? It's a great day to praise the Lord, it's a great day to praise the Lord, it's a great day to praise the Lord, walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Iya, berjalan bersama dengan Tuhan ya. Ah, Lause, ada satu lagu lagi. Yang lagu ini mengajarkan bahwa dalam nama Yesus ada kemenangan. iya betul, kalau kita bersama dengan Tuhan pasti Tuhan akan tolong kita ya. Betul, Lause. Yuk kita nyanyikan lagu ini anak-anak, dalam nama Yesus. Siap ya, tangannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus pasti ada kemenangan ya Lause ya. Betul, Lause. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu apa ya Lause? Yang ada laskar-laskarnya itu loh Lause. Yang tentang Laskar Kristus itu ya? Iya, Kita mau Maju menjadi Laskar Kristus Iya, ya? kita mau jadi laskar ya. Semuanya berdiri. Kita akan menjadi Laskar Kristus. Semuanya tegap ya, berdiri. Yuk kita nyanyikan lagu ini.
ya, kita belajar bahwa dengan Kristus, dengan salib Kristus kita pasti akan menang. Oke? Nah, Lause, selanjutnya kita mau katakan hukum kasih bersama-sama ya. Ya, kita mau berjanji untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita ya, Lause. Oke, semuanya tetap berdiri. Mari kita siap mau mengatakan bersama-sama. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tuh anak-anak, setelah kita mengatakan hukum kasih bersama-sama, kita mau berjanji kepada Tuhan. Semua tangan taruh di dada, yang satu kita angkat tangan kita. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Lause, setelah ini apa ya? Setelah ini kita mau memberikan persembahan ya, Lause. Oh iya, anak-anak sudah siap untuk memberikan persembahan? Wah, sudah Lause. Tapi bagaimana caranya Lause? Nah, kita bisa kasih persembahan lewat barcode ya, Lause. Iya, di-scan Barcode-nya ya, akan barcode-nya tampil ya. di layar ya. Oke, iya. Adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk bantu men-scan barcode yang ada di layar. Dan bisa masukkan nominal persembahannya, jangan lupa tambahkan angka 1 di bagian belakang. Misalkan adik-adik mempersembahkan 100.000, jadi adik-adik harus 100.000? memasukkan 100.001. 100.001 ya berarti. 100.001. Iya, oke, siap. Atau ada juga yang cara lain yang betul. Apa itu? Kalau kalian belum bisa scan sekarang, kalian bisa simpan di amplop atau di celengan atau titip ke papa mama ya. Nanti waktu kita sudah bisa datang ke sekolah minggu di gereja, kita berikan itu sebagai persembahan. Oke anak-anak, siap? Yuk kita siapkan persembahan kita. Kita mau nyanyikan lagu persembahan kami pada hari ini. Terima kasih karena pada hari ini kami bisa memberikan persembahan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak melihat jumlah yang kami berikan, tapi Engkau melihat hati kami. Tuhan, Engkau tahu kami tulus, kami dengan sukacita memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati papa mama kami, Engkau berkati kami semuanya yang memberikan persembahan, dan persembahan ini dapat Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bisa memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Ceritakan Padaku. Ceritakan tentang Tuhan Yesus ya. Ceritakan tentang Tuhan Yesus. Iya, betul. Tuh. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu. Oke, silakan duduk dan kita akan siap untuk mendengar firman Tuhan.
Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Pasti semuanya sudah siap ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa. Kita semua lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami selama puji-pujian. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin supaya kami bisa duduk dengan tenang, mendengarkan firman-Mu dan mengerti serta melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum Lause cerita firman Tuhan, Lause punya satu cerita. Ceritanya adalah ada satu orang anak namanya Linda. Linda mau masuk sekolah. Ayahnya mendaftarkan dia ke sekolah dasar. Tapi Linda khawatir, diterima nggak ya? Nah, ayahnya pulang membawa kabar bahagia. Ternyata Linda diterima di sekolah dasar. Senang sekali dia. Nah, ayahnya tanya, kamu tahu nggak sih kalau kamu masuk sekolah dasar ada peraturan-peraturan yang harus kamu patuhi. Seperti memakai seragam, mendengarkan guru di sekolah. Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan cerita Alkitab tentang peraturan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan peraturan itu untuk dipatuhi. Adik-adik, cerita ini diambil dari Alkitab. Keluaran 19 ayat 1 sampai 19. Adik-adik, ada yang ingat gak cerita Lause-Lause di minggu sebelumnya? Kita ingat bahwa Tuhan selalu menjaga bangsa Israel dari memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Tuhan juga memimpin mereka ketika mereka sedang kehabisan air. Mereka tidak punya air untuk minum, tapi Tuhan menyediakan air tersebut di padang gurun. Adik-adik, setelah Tuhan memimpin mereka untuk minum dengan puas, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Mereka berjalan terus mengikuti Musa dan Harun. Lalu sampailah mereka ke kaki sebuah gunung. Apa nama gunung tersebut? Nama gunungnya adalah Gunung Sinai. Di tempat itu mereka berhenti dan beristirahat. Musa meminta mereka untuk mendirikan kemah. Sementara mereka beristirahat, Musa naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Musa berkata, "Nanti aku akan kembali." Mereka mengangguk lalu memandang Musa yang berjalan semakin lama, semakin tinggi ke puncak gunung tersebut. Mereka tahu bahwa Tuhan akan memberitahu mereka tentang hal yang sangat penting kepada Musa. Mereka menunggu Musa datang dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan kepada Musa. Mereka menunggu dan menunggu. Dan pada suatu hari, Musa turun dari gunung, bangsa Israel menyambut mereka sambil berkata, "Musa, apa yang Tuhan katakan?" Tuhan berkata, "Aku yang sudah menolong kamu keluar dari Mesir. Aku menjaga kamu di perjalanan dan memberi kamu air," kata Musa. Bangsa Israel mengangguk-mengangguk. Mereka ingat semua itu dan bersyukur karena Tuhan sangat baik. Lalu apa lagi yang Tuhan katakan? Kata bangsa Israel. Tuhan berkata, "Kalau kamu mau mendengar apa yang Tuhan katakan dan melakukannya, maka kamu akan menjadi bangsa kesayangan Tuhan," kata Musa. "Apakah kamu mau?" tanya Musa. "Ya,"
kami mau mendengar apa yang Tuhan katakan dan kami mau melakukannya. Lalu Musa berkata, dengar, 3 hari lagi Tuhan akan datang untuk bertemu dengan kamu di gunung ini. Lalu bangsa Israel bingung. Hah? Tuhan hendak menemui kita? Kata Musa, ya, Tuhan akan menemui kalian. Lalu bangsa Israel bertanya lagi kepada Musa, tapi apa yang harus kami lakukan? Musa menjawab, jangan berbuat jahat, pakailah pakaian yang bersih, karena kamu akan bertemu dengan Tuhan. Mereka menjawab, baiklah. Lalu mereka mempersiapkan diri, mandi, mencuci pakaian, dan berkumpul serta berdoa. 1 hari, 2 hari, pada hari ketiga, pagi-pagi benar ketika bangsa Israel bangun, lalu tiba-tiba mereka mendengar suara guruh, kilat, dan bunyi trompet yang sangat keras. Mereka terkejut. Mereka berkata, Tuhan datang, Tuhan datang. Mereka tidak berani keluar kemah, tetapi Musa mengajak mereka untuk keluar dari kemah. Bangsa Israel keluar dan memandang gunung Sinai. Tampak di puncaknya guruh, kilat, dan awan tebal. Aduh, mereka gemetar ketakutan. Mereka berdiri jauh-jauh, tidak berani mendekati Tuhan. Tiba-tiba, guruh dan kilat yang kencang itu berhenti. Tidak ada suara, tenang sekali. Saat itu, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang menolong kamu keluar dari Mesir. Bangsa Israel tunduk dan mendengarkan dengan hormat. Karena itu, kamu harus menyembah, berbakti padaku saja dan tidak pada patung-patung lainnya. Jangan memakai namaku dengan tidak benar. 1 hari dalam seminggu, kamu tidak boleh bekerja, tetapi beristirahat dan berbakti kepadaku. Hormati dan turuti ayah dan ibumu. Ingat, jangan menyakiti atau membunuh orang lain. Suami istri, setialah pada pasangan masing-masing. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan mengingini segala sesuatu milik orang lain. Bangsa Israel mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Lalu mereka berkata kepada Tuhan, kami mau melakukan perintah Tuhan. Setelah itu, Musa naik ke atas gunung dan Tuhan menuliskan semua perintahnya di sana. Tuhan menuliskannya agar bangsa Israel selalu ingat akan perintah Tuhan dan melakukannya. Lalu Musa membawa batu itu turun untuk disimpan baik-baik di sebuah kotak bernama Tabut Tuhan. Adik-adik, Tuhan memberikan perintah-perintah kepada bangsa Israel. Perintah-perintah itu juga untuk kita patuhi. Ada berapa perintah yang Tuhan berikan? Ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah 10. Lause akan ingatkan lagi, apa sih 10 perintah Tuhan itu? Dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita berdoa hanya kepada Tuhan saja. Yang ketiga, tidak boleh memakai namanya dengan sembarangan. Yang keempat,
kita menyediakan 1 hari dalam seminggu untuk beristirahat dan berbakti kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itu yang kita lakukan hari ini. Hari Minggu kita siapkan hari kita untuk berbakti kepada Tuhan di sekolah minggu ini. Kalau adik-adik datang ke sekolah minggu, berarti adik-adik sudah mematuhi 1 perintah Tuhan. Bagus adik-adik yang ada di sini. Selanjutnya, yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Berarti kita taat. Kita mau mendengarkan apa yang papa mama bilang. Yang keenam, kita mengasihi dan tidak boleh menyakiti orang lain. Jadi kalau di rumah, adik-adik gak boleh berantem-berantem sama adik. Usil-usilin kakak atau adik. Kalau kita mengasihi adik dan kakak kita, berarti kamu juga sudah melakukan 1 perintah Tuhan. Yang ketujuh, papa mama setia pada pasangan masing-masing. Yang kedelapan, tidak boleh mencuri. Apa sih itu mencuri? Mengambil barang orang lain secara diam-diam. Tidak boleh ya. Yang kesembilan, tidak boleh berbohong. Berbohong artinya apa sih? Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada papa, mama, atau guru. Yang terakhir, kita tidak boleh mengingini barang milik orang lain. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Keluaran 33 ayat 14 yang berbunyi demikian. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Sekali lagi adik-adik, Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Baik adik-adik, aku itu siapa sih? Aku itu adalah Tuhan. Berarti kita bisa ganti kata aku dengan Tuhan. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama, Keluaran 33 ayat 14. Tuhan sendiri hendak membimbing engkau. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke aktivitas, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami selama ini. Tuhan, sebentar kami mau aktivitas, Tuhan pimpin waktu kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini aktivitas kita adalah kita mau menempelkan 10 perintah Allah ke 2 loh batu ini. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan ada kertas template 2 loh batu, lalu ada gunting, lem, pensil warna, dan yang terakhir template 10 perintah Allah. Oke, untuk yang pertama kita mau mewarnai dulu 2 loh batunya ya. Kita warna pakai warna coklat. Nah, setelah selesai mewarnai loh batunya yang rapi ya warnainnya pakai warna coklat, sekarang kita mau mulai menempel 10 perintah Allah. Sebelumnya kita harus gunting dulu 10 perintah Allahnya.
kita gunting gambarnya, dan juga kita gunting kata-katanya. Kalau kesulitan, mungkin bisa minta bantuan papa dan mama untuk bantu adik-adik semua menggunting 10 perintah Allah. Nah, kita udah gunting semua gambar 10 perintah Allah dan juga kata-katanya seperti ini. Sekarang kita mau mulai untuk menempelkan gambarnya. Untuk gambarnya kita urutkan dari perintah Allah yang pertama sampai yang ke-10. Di sebelah kiri kita ada 4 gambar, karena 4 perintah pertama itu untuk menjelaskan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang sebelah kanan, loh batunya kita isi dengan 6 perintah Allah yang untuk menghubungkan dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, adik-adik, sudah selesai aktivitas kita hari ini. 2 loh batu yang ditempel oleh 10 perintah Allah. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan aktivitas. Kita akan menutup kebaktian kita. Tapi sebelum itu Lause ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, Zoom meeting akan tetap dilakukan minggu depan di jam yang sama, jam 10.45. Adik-adik jangan lupa ajak teman-teman yang belum bergabung di sini supaya kita bisa sama-sama saling berkomunikasi di Zoom ini. Yang kedua, jangan lupa kumpulkan aktivitas yang sudah adik-adik bikin paling lambat Senin malam. Jangan lupa kasih tahu papa mama ya, supaya minggu depan fotonya bisa ditampilkan untuk dilihat bersama-sama. Oke, yang ketiga, Lause mau menyambut adik-adik yang baru pertama kali join di Zoom meeting ini. Nah, adik-adik nanti setelah kebaktian selesai, jangan lupa kasih tahu papa mama untuk mengisi Google Form berisi dengan data adik-adik. Nanti akan dibagikan di grup orang tua. Minggu depan jangan lupa datang lagi ya. Oke adik-adik, kita akan sudahi kebaktian kita hari ini. Dan kita akan bersama-sama tutup di dalam doa sambil menyanyikan lagu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami hari ini. Tuhan kiranya pimpin kami selama 1 minggu ke depan sampai kami bisa kembali lagi bersama-sama datang ke sekolah minggu untuk beribadah bersama. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.